SOK polos, ya tanda tanya. Berpakaian begini, kamu cuma cari cowok, kan? Siang bolong begini. Kalian berdua gembel berani culik perempuan? Berani juga, ya? Kamu. Jangan ngomong sembarangan, kami sudah bayar dia. Dia mau. Ya, pergi sana, bocah. Jangan ganggu kesenangan kami, ngerti? Jangan dengarkan mereka. Tuan, tolong aku. Ku bilang, masih belum pergi juga. Mau pukul aku? Hari ini ku bikin kau rasakan kekuatan kami berdua. Bo, apa aku bunuh orang? Air, aku butuh air. 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 Kamu. Keperawananku. Ku jaga selama 20 tahun lebih. Sekarang kau sudah lihat semuanya. Maaf, kukira aku di rumah. Lupakan saja, karena kau sudah menyelamatkanku. Ku kasih ampun kali ini. Tapi kalau ada lain kali, ku cungkil matamu. Aku nggak ganggu, kan? Huang tua, pemimpin grup Huang. Kakak, dengarkan aku. Tak perlu dijelaskan, aku juga pernah muda. Aku paham. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Kakek, salah paham. Dasar bocah, nggak sabaran. Kau sudah merusak suasana. Cucuku lumayan, kan? Huang tua, jangan khawatir. Aku nggak kolab. Kalian anak muda punya kebutuhan. Aku paham. Kalian ngomongin apa sih? Nggak ada apa-apa, yang Zuang menyelamatkanmu. Aku mau tanya dia mau apa. Nggak usah, Huang tua. Aku nggak mau apa-apa. Masa sih? Kalau sampai tersebar, orang-orang akan bilang keluarga Huang nggak tahu terima kasih. Kudengar kau kerja di pabrik. Bagaimana kalau aku kasih saja pabrik itu padamu? Ini. Jangan ragu. Pabrik itu mungkin nggak besar, tapi kau akan jadi manajer pabrik. Apa kau mau jadi buruh seumur hidup? Ya. Baiklah. Siapa yang ngomongin aku? Yang Suang, kamu berani datang ke sini? Beberapa hari yang lalu, kau menipuku untuk minum air kombran ini. Aku belum balas dendam padamu. Ini perusahaanku. Kenapa aku tak boleh datang ke sini? Hei, apa kau gila? Cari 2 figuran untuk berakting di depanku. Bahkan jika kau benar-benar tuan muda yang... Ciuh, ku bilang padamu. Jangan bawa kedua orang itu pergi. Hari ini, kau tak akan pergi dari sini hidup-hidup. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kakakku? Gadis kecil, kau masih terlalu muda. Pekerja bau seperti kakakmu. Apa dia mampu melawanku? Kusarankan kau untuk segera datang ke sini. Sebelum kau berakhir menderita karena pecundang itu lagi. Penuh luka. Bagus sekali. Tolol besar. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat bawa istrimu ke sini untuk melayaniku. Kujamin gajimu akan kugandakan. Hidup nyaman. Tutup mulutmu. Jika kau masih mengoceh, percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membawamu keluar. Hei! Apa kau mencoba membodohiku? Ayo, apa yang kalian tunggu? Hajar pecundang ini sampai mati. Aku tantang kau untuk mencoba. Biar ku beritahu kau sesuatu. Aku direktur pabrik yang baru. Yang Suang, apa kau mencoba membodohiku? Kau direktur pabrik yang baru. Hah? Direktur pabrik yang baru, ditunjuk langsung oleh Pak Tua Huang.
Cuma kau, pecundang sepertimu, kau pikir kau pantas mengenal Pak Tua Huang? Betul. Jika dia kenal Pak Tua Huang, aku neneknya Pak Tua Huang. Kalian semua sok. Siapa yang berani menghina leluhur keluargaku Huang? Ini Pak Tua Huang. Kenapa kau di sini? Seret perempuan ini keluar dan hancurkan mulutnya. BAS, Bos, selamatkan aku. Pak Tua Huang, ini semua salah paham. Ini semua salah pecundang ini. Dia berani menyamar sebagai direktur pabrik yang baru. Jadi kami terpaksa mengatakan itu. Diam. Yang Zuang adalah penerus yang kutunjuk. Kau mau hidup? Pak Tua Huang, apa kau yakin orangnya benar? Dia cuma pecundang. Kurang ajar. Kau telah berulang kali menghina dermawan keluargaku Huang. Ayo, kubur sampah ini. Tidak, Pak Tua Huang. Tunggu sebentar. Pak Tua Huang, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menyinggung Tuan Muda Yang. Kumohon, aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Ampuni aku. Bawa dia pergi. Tidak. Yang Zuang, Ichan Tidi, aku tak boleh mati. Pak Tua Huang, ini urusan pabrik. Bagaimana kalau kau biarkan aku yang menanganinya sendiri? Baiklah. Lepaskan aku. Yang Zuang, tidak. Tuan Muda Yang, terima kasih. Aku akan selamanya mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Aku akan selalu mengingat ini. Jangan senang dulu. Nyawamu mungkin selamat, tapi kau tak akan lolos dari hukuman. Yang Zuang, rasanya puas banget hari ini. Lo harusnya lihat muka si bos tadi. Ah, itu mah belum seberapa. Dia bakal dapat yang lebih banyak lagi. Lepasin gue. Yang Zuang, bukankah itu saudara perempuanmu? Itu Roar. Gue harus urus ini. Berhenti, atau gue habisi kalian. Binatang kalian. Lepasin adik gue. Jadi, bocah ini adikmu? Ya. Hebat juga lo jadi kakak, ya. Adikmu jual diri, dan kau malah asyik sendiri. Gue hajar kalian berdua sampai mati. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Gue nggak peduli siapa kau. Gue robek mulutmu. Hentikan. Wangkai. Kau baik-baik saja. Jangan teriak-teriak. Sudah kuambil dahlia Laut Timur. Dia akan baik-baik saja untuk sementara. Wang Hai, berani kau beri obat adikku, cuma obat bius impor. Dia akan baik-baik saja kali ini. Tak bisa kujamin lain kali. Jika terjadi sesuatu pada adikku, kau habisi kau hari ini juga. 1 juta, kan? Aku punya 3 juta di sini. Sisanya buat piti matimu. Sok jagoan juga lu, Haji. Lihat dirimu yang menyedihkan itu. 3 juta. Kau pikir 3 juta itu? 3 juta. Kalau ada 1 sen pun di sini, gue sujud dan panggil lo papi. Out. Itu katamu. Tunggu. Bukankah ini kartu emas tertinggi grup Hengxi? Dari mana kau dapat ini, nak? Karena kau tahu dari mana kartu ini berasal. Kenapa kau tidak berlutut? Kau mau aku berlutut untukmu? Kau pantas. Biar kutanya. Apa kau mencuri kartu ini? Kau curi, kan? Kenapa kau tidak periksa sendiri? Masih berani menjawab? Aku akan telepon grup Hengxi sekarang juga. Aku akan minta mereka mencabik-cabikmu. Aku yang memberinya kartu ini. Sekretaris Yang, Anda di sini. Tuan Muda Yang. Aku baik-baik saja. Jangan beritahu siapapun identitas asliku. Mengerti, Tuan Muda? Sekretaris Yang, dia pembohong. Dia sampah. Diam. Apa yang kau lakukan? Dia tamu penting grup Hengxi. Kau mau klub ini ditutup? Tamu penting.
Sekretaris Yang, tutup mulutmu. Minta maaf pada Tuan Muda Yang sekarang, atau kau akan menyesal. Dia cuma sampah, bagaimana aku bisa? Ku bilang minta maaf. Sekarang. Tuan Muda Yang. Maafkan aku minta maaf. Bukan itu yang kau katakan tadi. Yang Suang. Jangan keterlaluan. Apa? Haruskah aku memberitahu Sekretaris Yang tentang apa yang baru saja terjadi? Biarkan dia yang urus. Ayah? Apa? Aku tak mendengar apa-apa. Ayah? Yang Suang. Tunggu saja kau. Apa yang kau lakukan padaku? Akan kubalas 2 kali lipat, cepat atau lambat. Jangan bergerak. Salahkan si payah Yang Zuang itu. Apa yang kau lakukan? Enya, baiklah. Cantik. Dari semua orang, kau harus terlibat dengan Yang Zuang. Nanti, kau akan menderita. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan gegabah. Cantik. Kau beruntung bertemu denganku. Kau benar-benar beruntung. Ini barang berkualitas tinggi dari luar negeri. Biasanya aku tidak akan berbagi ini dengan sembarang orang. Sekarang, rasakanlah. Ayo, tidak. Buka mulutmu. Apa yang kau berikan padaku? Tentu saja, ini. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Hei, Yang Suang. Kau periksa. Saya melihat mobil Wang Hai dan Wang Wenjing pergi. Apa? Jangan khawatir, bagaimana aku tahu? Lepaskan dia. Hei, ada apa ini? Wanitamu ada di tanganku. Jika kau berlutut untukku, mungkin aku akan mengampuni nyawanya. Kukatakan padamu, dia putri sulung keluarga Huang. Jika kau melakukan sesuatu padanya, Pak Tua Huang tak akan melepaskanmu. Aku tak peduli siapa dia. Aku perintahkan kau untuk berlutut sekarang juga. Tidak, tidak, tidak. Aku akan berlutut, aku akan berlutut. Benarkah? Baiklah, baiklah. Oke. Panggil aku papi. Panggil aku ayah. Panggil, panggil. Papi. Apa? Siapa? Siapa? Siapa yang bicara? Siapa yang ngomong? Apa kau? Kau memanggilku papi? Kaukah itu? Berani-beraninya kau menyerangku diam-diam? Kau serang aku diam-diam? Kau bukan pahlawan. Aku tak pernah mengaku seperti itu. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Saat aku tiba tadi, aku sudah telepon polisi. Tunggu saja sampai kau ditangkap. Aku salah. Aku salah. Lepaskan aku. Aku pergi. Tunggu saja kau. Yang Suang.
Wenjing, kau baik-baik saja. Wenjing, jangan begini. Yang Zuang, ini bukan salahku. Kau diberi obat. Diam. Kalau ada orang lain yang tahu soal ini, kubunuh kau. Bukannya aku belum pernah melihatnya. Kau masih membicarakannya. Baiklah, aku tak akan bicara lagi. Kau mulai marah, ya. Punggungku mau patah rasanya. Aku bahkan belum bilang apa-apa. Aku pulang dulu ya. Jaga mulutmu nanti. Yang Zuang, ada apa dengan Wenjing? Dia mungkin cuma takut. Siapa yang mencekik lehermu seperti itu? Pasti Wang Hai. Cepat, masuk dan obati lukamu. Kak, aku punya ide cari duit yang bagus nih. Apa? Jadi perempuan kota yang gaul, jualan lingerie wanita. Tepat, aku rencananya mau jualan live stream. Lagi ngetren banget sekarang. Qianji, pas banget kau datang. Pilih satu yang kau suka. Aku nggak usah, makasih. Kau selalu baik pada aku dan kakakku. Kalau kau tidak pilih, aku pilihkan untukmu. Yang ini saja, kalau begitu. Ukuran terbesar, cocok untukmu. Dasar cewek ini. Maaf, gadis ini terlalu sembrono. Tidak apa-apa, Yang Zuang. Menurutmu ini cocok denganku? Cewek kecil ini lumayan imut. Sayang sekali. Keperawananku yang lebih dari 20 tahun. Begitu saja, hilang. Siapa yang memikirkanku? Mungkinkah Yang Zuang? Benar-benar menyebalkan. Belum sebulan sejak aku bertemu dengannya. Kuberikan semuanya padanya. Tak disangka, dadanya lumayan kencang. Jingjing. Belum tidur. Ada apa, kakak? Ini kontrak untuk mengakuisisi Wayang Group. Masih ada beberapa detail yang belum difinalisasi. Aku seharusnya pergi besok. Tapi pihak sana secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Bertemu denganku? Tapi aku tidak kenal siapapun di Wayang Group. Tidak seorang pun. Paman keduamu yang membawa proyek ini. Kalau kau ada pertanyaan, tanyakan padanya. Jingjing, aku harus memberitahumu. Siang Qiang dari Wayang Group itu licik. Kau harus hati-hati besok. Kalau perlu, ajak Yang Zuang itu. Karakternya bisa dipercaya. Baik, aku mengerti, kakek. Istirahatlah, ya. Siang Qiang. Kenapa nama itu terdengar familiar? Baiklah. Ada apa dengan Wenjing? Entahlah. Masuk. Jingjing datang. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Aku sudah menunggumu. Tak pernah kusangka, bocah miskin waktu itu, sekarang jadi CEO. Tak bisa dibandingkan denganmu, kan? Aku jauh di bawah levelmu. Jingjing, biar ku beritahu kau, ini hotel paling mewah di Jiangcheng. Mau makan apa? Terserah, tak perlu. Kita bicarakan bisnis dulu.
Hei, Jing Jing. Kamu masih benci aku? Hah? Dulu waktu sekolah, keluargaku miskin. Kau menjauhiku, tak apa. Tapi lihat, aku sekarang CL. Bukankah pandanganmu tentangku harus berubah? Xiang Tiang, aku, Huang Wenjing, suka seseorang. Tidak pernah berdasarkan berapa banyak uang yang mereka miliki. Lalu kau, aku sudah punya orang yang kusuka. Xiang Tiang, jangan buang waktumu untukku. Kau memang putri sulung keluarga Huang. Sungguh kepribadian yang angkuh. Apa maksudmu? Apa maksudku? Huang Wenjing, biar ku bilang. Kau memandang rendahku sejak kita kecil. Dan kau masih memandang rendahku sekarang. Kita sama-sama punya dua mata dan satu mulut. Kau pikir kau siapa bersikap begitu tinggi hati? Hah? Kalau itu yang kau katakan, bisnis ini, kukira, tak perlu dibahas lagi. Xiang Qiang, apa yang kau lakukan? Biar ku bilang sesuatu. Hari ini, kau entah setuju menikah denganku, atau aku dan saudara-saudaraku akan membawamu bersama. Pilih sendiri. Xiang Qiang, kamu berani. Aku putri kesayangan keluarga Huang. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhnya selanjutnya. Berani kau menghina kakakku? Tunggu saja. Kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan perempuan busuk ini hari ini. Yang Zuang. Halo, Yang Zuang. Ini Pak Tua Huang. Jingjing bertemu seseorang untuk negosiasi hari ini. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Pergi periksa. Aku akan mengirimkan alamatnya. Oh, baiklah. Aku akan segera ke sana. Lepaskan dia. Pecundang sialan, urusanku. Kau bosan hidup? Omong kosong. Lepaskan dia. Masih berani diambang kematian? Habisi dia. Xiang Tiang, lepaskan dia. Ada apa, Nona Huang? Patah hati sekarang, ya? Orang yang kau bilang kau suka tadi. Mungkinkah dia? Xiang Qiang, ini dendam antara kita berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lihat itu. Nona Huang benar-benar jatuh cinta. Nah, hari ini aku ingin melihat seberapa dalam hubungan kalian berdua. Bukankah kau bilang serang saja kau? Baiklah, minumlah. Aku akan melepaskan wanita ini. Yang Zuang, jangan. Oke. Akan ku minum. Minum. Jangan. Minum. Berhenti. Tangkap mereka semua. Yang Zuang. Tuan Yang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sialan. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Membuat masalah di wilayah grup Hengxi. Kau tak punya cukup kepala. 10 pun tak akan cukup. Grup Hengxi. Salah satu dari 3 konglomerat keuangan teratas di negara ini. Setidaknya kau punya akal sehat. Tapi sudah terlambat. Seret hama ini keluar dan kubur mereka. Tunggu. Sekretaris Yang, dengarkan aku. Aku CL Group Wayang. Benar. Kau tak perlu memutuskan hubungan denganku. Karena sampah ini, kita masih bisa bekerja sama di masa depan. Diam. Tuan Yang adalah tamu kehormatan kami. Apa hak perusahaan kecil sepertimu untuk bekerja sama dengan kami? Pecundang ini bersama grup Hengxi. Terus kenapa? Tuan muda Yang, jika aku tahu sebelumnya bahwa kau bersama grup Hengxi, kau bisa memberiku keberanian 3 kali lipat, dan aku tak akan berani menyinggungmu, kan? Jadi, hari ini, aku salah menilaimu. Tolong,
Biarkan aku pergi begitu saja, lepaskan aku. Tuan muda Yang, apa kau pikir kau masih punya kesempatan itu? Ini milikmu. Ini dia. Bawa dia pergi. Biarkan dia tahu harga dari menggertak Nona Huang. Baik, Tuan. Pergi. Terima kasih hari ini, Sekretaris Yang. Sama-sama, selama kau di wilayah grup Hengxi, tak akan ada yang diizinkan menggertakmu. Kalau tidak ada lagi, aku permisi dulu. Baiklah. Kau baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Sialan. Di Jiangcheng, seseorang benar-benar berani menyentuh cucuku, Huang Daoxian. Kakak, tolong tenang. Lagi pula, aku baik-baik saja. Yang Suwang, terima kasih. Kau menyelamatkan Wenjing lagi hari ini. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Huang kami. Jangan sebutkan itu. Kakek, grup Wayang hanyalah perusahaan kecil. Bagaimana mereka berani menyentuh seseorang dari keluarga Huang? Jadi maksudmu, aku curiga ada orang lain di balik ini. Jika itu benar, keluargaku akan dijungkir balikan. Jangan khawatir, Huang tua. Selama aku di sini, tak akan ada yang berani menyentuh keluarga Huang. Yang Suwang, kau masih kurang berpengalaman. Dengan statusmu saat ini, dibandingkan dengan dalang sebenarnya di balik layar, kau sama sekali tak berarti. Air di Jiangcheng jauh lebih keruh daripada yang terlihat. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Sudah larut. Kenapa kau tidak menginap di sini malam ini? Tak perlu, Huang tua. Oh, ayolah, Yang Suwang, kakek bermaksud baik. Lagi pula, jika kau pergi, bagaimana jika Shang Qiang dan gengnya kembali untuk balas dendam? Ya. Baiklah, kalau begitu. Jingjing, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk membawakanmu selimut. Jika kau kedinginan malam ini, beritahu aku. Kau masih mencari? Maaf. Cabul. Apa yang kau lakukan? Jingjing, kau wangi sekali. Halo, Qian. Yang Suwang, cepat kembali. Roar hilang. Apa? Apa yang terjadi? Qian, Yang Suwang, Roar sedang siaran langsung beberapa hari yang lalu, dan seseorang terus mengiriminya hadiah. Roar bilang dia akan menemuinya hari ini, tapi dia belum kembali. Apa? Lihat, ini catatan obrolan mereka. Kenapa foto profil ini terlihat begitu familiar? Itu Wang Hai, dia memberiku pil ini. Aku... Halo? Kak Aka Suwang, cepat kembali. Pabriknya dihancurkan. Kau, apakah ini Yang Suwang? Kudengar kau mencariku. Wang Hai, lepaskan adikku. Lepaskan dia. Kenapa harus? Anak buahku belum puas bermain. Kak, diam. Aku akan menjahit mulutmu jika kau bicara lagi. Jangan, Kak Hai. Kalau dijahit, apa yang akan kami pakai? Pakai punyaku saja. Wang Hai, berani-beraninya kau menggertak adikku. Kau akan kubuat membayar semua ini. Masih saja sombong? Kau tak merasakannya. Kami datang dengan persiapan matang hari ini.
Wang Hai, jangan gegabah. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Lepaskan Yang Ro. Bebaskan dia. Urus saja dirimu sendiri. Kalian pikir, kalian bisa lolos dari sini hari ini? Tak usah buang-buang tenaga bicara dengan mereka. Tangkap dia. Awas, Yang Suang. Kian. Yang Suang. Dasar playboy. Huang Wenjing saja belum cukup untukmu. Kau punya wanita cantik lainnya. Dan kau biarkan dia terluka? Kau. Wang Hai. Akan kubunuh kau. Yang Suang. Aku sampai kaget. Yang Suang. Tak kusangka harimu akan tiba. Nona Huang. Sekarang giliranmu. Ada apa ini? Mau mati duluan? Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Berhenti, Wang Hai. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Apa saja. Tak kusangka Nona Huang begitu romantis. Oke. Jadi, anak buahku baru saja turun gunung. Mereka sudah lama tak menyentuh wanita. Jika kau bisa memuaskan mereka semua, akan kubebaskan pecundang ini. Baiklah. Tapi kau harus tepati janjimu. Akan kutepati, tentu saja. Kata-kataku adalah janjiku. Tapi sebelumnya, aku punya permintaan kecil. Aku ingin merekam semuanya. Sebagai kenang-kenangan. Nona Huang tak keberatan, kan? Yang Suang, kau pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini, aku membalas budimu. Nona Huang, tubuhmu bagus sekali. Besar sekali. Cepat buka bajumu, sundal. Nona Huang, cepatlah. Anak buahku sudah tak sabar. Cepat, ke sana. Yang Suang. Siapa itu? Yang Suang. Wang Hai, lepaskan dia sekarang. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Diam, kau babu. Akan kubunuh kalian semua. Diam. Bos Juang selalu baik pada kami. Dia membiarkan kami bersantai di tempat kerja. Tapi saat dia menyuruh kami berkelahi, kami siap. Kalian preman. Kalian tak akan bisa menyakitinya. Kau. Bawa anak buahmu pergi dari sini. Atau kau tak akan selamat dari tempat ini. Bos Hai, mereka terlalu banyak. Mungkin kita harus pergi. Tunggu sebentar lagi. Para babu itu tak akan melakukan apa-apa. Jika kau ingin membantunya, berdirilah di sisinya. Kalau tidak, pergi sana. Hei, kau. Jangan lari, berhenti. Jangan lari. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Wanita itu baik-baik saja. Tapi pria itu, aku khawatir. Ada apa? Dia mengalami trauma kepala yang parah. Dia mungkin tak akan bangun. Yang Suang, aku tahu kau terluka parah. Tapi semua orang menunggumu. Kau harus bangun. Di sini tempat tes kehamilan, ya? Bukankah itu si pecundang, Yang Suang? Rumah sakit mewah sekali. Dia mampu bayar ini? Kau siapa? Aku mantannya. Jadi, kau pacar barunya. Kau lumayan cantik. Bagaimana bisa kau buta di usia semuda ini? Apa maksudmu? Aku hanya memberimu nasihat.
Seorang wanita, dalam hidupnya, harus selalu mencari pria yang kuat. Sampah tak berguna sepertimu, menyeret adikmu kemana-mana. Biar ku beri kau nasihat, lebih baik kau pergi sekarang. Cukup, diam. Keluar, sekarang juga. Dasar gadis kecil. Masih muda, tapi lagaknya selangit. Aku cuma ngingetin, loh. Orang gak guna kayak dia. Anjing jalanan aja ogah. Tutup mulutmu. Banyak cewek mata kayak kamu di sini. Itu perspektif cinta versi lo, bukan gue. Terserah. Jalan kecil, berani kau menghinaku. Kalau suamiku datang, dia bakal usir kalian berdua. Ada apa? Xiang Xiao, sundal kecil ini mencoba memukulku. Aku sedang mengandung anakmu. Akan kutunjukkan siapa bosnya. Pelacur, kau berani memukul istriku. Kau lihat saja nanti. Berhenti. Yang Suang, kamu sudah bangun. Yang Suang, kalau kau tidak segera bangun, kukira kau sudah mati. Diam. Kenapa kalian berdua di sini? Periksa kehamilan, lah. Aku, sedang mengandung anak Xiang Xiao. Memangnya kenapa? Kau pikir kami kesini untuk menemuimu? Tepat sekali, kami malah berharap kau mati saja. Kau tahu itu? Kalian berdua, diam. Kalau kalian bicara lagi, kalian akan diangkat keluar. Jadi, sekarang laki-lakimu sudah bangun. Kau berani? Ya, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Keluar sini. Atau kupanggil polisi. Kau berani memukulku? Kau mau mati? Tunggu saja. Ayo pergi. Wenjing. Maafkan aku. Aku membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Aku senang kau sudah bangun. Aku baik-baik saja sekarang. Syukurlah kau sudah bangun. Terima kasih atas perhatianmu, Pak Tua Huang. Semua ini berkatmu. Yang Suang, kau terlalu baik. Yang Suang, apa rencanamu sekarang? Aku belum punya rencana. Yang Suang, tempat tinggalmu. Wang Hai sudah tahu. Kau jelas tidak bisa tinggal di sana lagi. Kami masih punya beberapa kamar kosong di rumah kami. Begini saja, kau dan adikmu pindah ke rumah kami. Kita bisa saling menjaga. Bukankah itu merepotkan? Merepotkan apanya? Kalian anak muda. Gaya hidupnya mirip-mirip. Lagi pula, aku tidak kolot. Ya, Yang Suang, demi keselamatanmu dan adikmu, pindah saja ke rumah kami. Baiklah, kalau begitu. Kian, kau datang. Silakan duduk. Di mana Roro? Roro pergi ke perusahaan jasa pindahan. Kau mencarinya? Tidak. Sebenarnya, aku datang untuk menemuimu kali ini. Menemuiku? Ada apa? Yang Suang, apa kau benar-benar berencana pindah ke rumah Huang Wenjing? Sebenarnya, kau bisa tinggal di tempatku. Ya. Dan kita semua tinggal berdekatan. Akan mudah untuk saling mengunjungi nanti. Bagaimana jika kukatakan aku ingin bertemu denganmu setiap hari? Kian. Yang Suang, aku selalu menyukaimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kian, aku sudah punya orang yang kusuka. Bro, apa kau menjahati Kak Kian? Jangan bicara omong kosong. Lumayan juga, kau cukup hebat, bermain dua kaki. Baiklah, cepatlah berkemas. Ayo pergi.
Yang Zuang, apakah kamu sudah bangun? Yang Zuang. Apa ini? Atano. Aku tamat. Yang Zuang. Halo, Tuan Huang. Semuanya sudah beres. Kerja bagus. Bunuh si brengsek itu, sekarang juga. Aku akan mengatur operasi putrimu. Terima kasih, Tuan Huang. Siapa kau? Kenapa kau membawaku? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Berapa mereka membayarmu? Akan kugandakan. Lepaskan aku. Akan kubuat kau mati setelah mengetahui semuanya. Terima kasih. Waktunya pergi. Berani kau berbohong padaku? Kau harus mati. Berhenti. Yang Zuang, kau baik-baik saja. Tuan, kita kehilangan dia. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Orang ini, dia bukan preman biasa. Dia pembunuh bayaran yang sangat terlatih. Huang tua, apa yang kau temukan? Kalau aku tak salah, belati ini milik sebuah organisasi pembunuh bayaran dari wilayah Lingnan. Artinya, mereka datang dengan persiapan kali ini. Yang Zuang, sebaiknya kau hati-hati. Ini bukan preman jalanan yang pernah kau hadapi sebelumnya. Baik, aku mengerti. Huang tua, Tuan Muda Shilong ada di sini. Taman kedua. Kenapa dia kesini sekarang? Oh, Jing Jing. Jing Jing. Aku dengar rumah kita diserang malam ini. Kalian semua baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Tapi apa? Tapi itu Yang Zuang. Kurasa dia sudah tamat. Siapapun yang menghalangi jalanku untuk mewarisi kekayaan keluarga Huang akan mati. Sayang sekali. Ayah, sayang sekali, aku tahu kau sangat menghargai pemuda itu. Sayang sekali. Tapi jangan khawatir, ayah, keluarga Huang masih punya Jing Jing dan aku. Orang tua, kekayaan keluarga Huang, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Yang Zuang, kami telah menyebarkan berita kematianmu, seperti yang kau perintahkan. Bagus. Apa reaksi paman keduamu? Sulit dikatakan. Tapi aku punya firasat buruk tentang ini. Bagaimanapun, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan si pembunuh dan mencegah bahaya lebih lanjut. Kurasa aku mendengarnya menyebut seorang putri saat aku di atap. Katanya dia sakit parah dan seharusnya di rumah sakit. Jing Jing, pergilah ke kota Jiang dan periksa semua rumah sakit besar. Lihat, apakah kau bisa menemukannya. Baiklah, aku akan segera pergi. Jing Jing, aku akan ikut denganmu. Yang Zuang, silakan duduk. Aku perlu bicara denganmu. Ada apa, Huang tua? Yang Zuang, keluarga Huang sangat besar dan kaya. Banyak yang menginginkan kekayaan kita. Peristiwa baru-baru ini menunjukkan putraku telah berbalik melawan kita. Huang tua, kau menyelamatkan hidupku. Katakan saja apa yang kau pikirkan. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Jing Jing, meskipun cakap, dia tetaplah seorang wanita.
Aku ingin kau dan dia untuk melindungi aset keluarga Huang bersama-sama. Tuan Huang, maksudmu? Aku ingin kau menikahi Jingjing dan bersama-sama mewarisi warisanku. Ini agak kurang pantas, agak terlalu cepat. Lagi pula, Jingjing sangat berorientasi pada karir. Aku khawatir saat itu tidak. Jangan khawatir tentang itu. Asal kau mau, aku akan membujuk Jingjing. Aku tak punya banyak waktu lagi. Ini adalah permintaan terakhirku. Baiklah. Ada apa? Ayah, ayo, ayah akan mengajakmu makan. Tapi bukankah ayah bilang akan operasi nanti? Dan ayah tidak boleh makan apapun. Tidak hari ini. Kau mau kemana terburu-buru begitu? Kau seharusnya sudah mati. Kalau aku tidak bilang begitu, gimana caranya kau muncul? Putriku ada di sini hari ini. Aku tak mau pakai kekerasan. Aku kesini bukan untuk menangkapmu. Aku di sini untuk membantumu. Ayah, aku merasa tak enak badan. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Minggir. Mau kemana lagi kau? Karena aku belum mati. Kau pikir mantan bosmu bakal melepaskanmu? Geser, Suwang, jangan buang-buang napas untuknya. Si brengsek ini nggak bakal keluar air mata sampai dia lihat peti mati. Berhenti, lepaskan dia, Suwang. Tapi Huang tua bilang kita harus. Ku bilang lepaskan dia. Dasar sampah. Ngapain kau di sini? Sampah kayak gitu aja kau nggak becus ngurusnya. Gunanya kau apa? Tuan Huang, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sendiri yang akan menghabisi sampah itu. Kesempatan lagi? Mukamu sudah kelihatan. Memberimu kesempatan lagi? Kau nggak ada apa-apanya. Selain besi tua bagiku sekarang, tahu, aku... Tuan Huang, kumohon, beri aku kesempatan lagi. Penyakit putriku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau masih mikirin operasi putrimu sekarang. Aku belum mencekik putrimu. Itu sudah cukup murah hati dariku. Bawa dia pergi dari sini. Tuan Huang, kumohon, putriku sungguh tak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan Huang, seret dia keluar. Baiklah, aku mengerti. Jadi apa yang terjadi? Seseorang melihat pembunuh bayaran itu dilempar keluar dari rumah Huang Shilong. Jadi itu artinya, orang yang menyewa pembunuh bayaran itu adalah pamanku. Karena kita tahu lokasi pembunuh bayaran itu. Kenapa kita tidak menangkapnya dan mengkonfrontasi pamanku secara langsung? Menangkapnya sekarang percuma. Kita tidak punya bukti kalau Huang Shilong yang menyewa pembunuh bayaran itu. Lagi pula, pembunuh bayaran itu cukup lihai. Aku ingin merekrutnya. Merekrutnya? Tapi orang berdarah dingin seperti itu akan sulit diubah, kan? Jangan khawatir. Aku sudah menemukan kelemahannya. Ayah, satu suap lagi. Habiskan dan tidurlah. Sudah berapa lama kalian nggak bayar tagihan rumah sakit? Bayar tagihan rumah sakit kalian, sekarang juga staf kesehatannya tidak memenuhi standar. Suster, begini, soal tagihan rumah sakit, bisa kasih kami waktu beberapa hari. Staf kesehatannya tidak memenuhi standar. Kau pikir ini tempat amal? Kalau kalian nggak bayar tagihan rumah sakit, aku akan melempar kalian. Dan bocah sakit-sakitan ini, keluar. Kau, melotot apa kau? Kalau nggak mampu bayar biaya rumah sakit, jangan di sini. Orang miskin dan sakit kayak kalian, mending mati aja kalau sakit. Masih melotot. Kubongkar matamu kalau masih melotot. Keluar. Jangan sampai aku yang turun tangan. Kau berani? Cuma tagihan rumah sakit kecil. Aku yang bayar. Dari mana datangnya siker ini? Pergi sana. Jangan sok jagoan di depanku. Jadi, menurutmu, orang miskin nggak boleh datang ke rumah sakit? Tepat sekali. Ini, Gu Hengxi, rumah sakit swasta paling mewah. Semua orang di sini kaya atau berpengaruh. Apa kalian orang miskin punya uang? Gu Hengxi mempekerjakan orang rendahan sepertimu. Kurasa Gu Hengxi nggak semewah itu. Kau berani menghinaku. Kau cari mati. Katanya dokter itu penyayang. Tapi aku nggak lihat itu darimu. Kau aib bagi para dokter. Kau aib. Kau. Direktur, ada biang kerok di sini. Direktur datang. Mampus kau.
Di depan sana adalah bangsal VIP kita. Direktur, ada masalah di sini. Direktur datang, mati kau. Ini rumah sakit. Siapa yang berani bikin onar di sini? Direktur, para gembel ini nggak bisa bayar tagihan mereka dan nggak mau pergi. Kurang ajar. Di sini cuma ada pasien. Siapa yang ngajarin kamu ngehina orang kayak gitu? Pak, bilangin apa kesulitan Bapak? Mungkin saya bisa bantu. Anda direkturnya. Saya rasa kebijakan rumah sakit Anda soal bayar sebelum perawatan nggak masuk akal. Bapak harus mengubahnya. Pak, meskipun ini rumah sakit, ini bukan panti amal. Kalau semua orang kayak Bapak berobat tanpa bayar, gimana kami bisa beroperasi? Kalau rumah sakit nggak bisa nyembuhin dan nyelamatin nyawa, mending tutup aja sekalian. Lancang. Berani sekali anak muda ini. Kamu tahu kamu lagi di mana? Tuan Muda Yang. Maaf, saya nggak mengenali Anda. Mohon maafkan saya. Saya sungguh minta maaf. Nggak apa-apa, karena saya udah nemuin masalah ini. Saya rasa rumah sakit kita harus ganti kebijakan. Obati semua orang, terlepas dari kemampuan mereka untuk bayar. Siapapun yang gelandangan, obati mereka. Siapapun yang kesepian dan nggak berdaya, obati juga. Gimana menurutmu? Tentu saja. Semua sesuai kata Tuan Muda Yang. Dan juga, karyawan kayak gini yang merendahkan pasien, jangan dipekerjakan lagi. Baik, Tuan Muda Yang. Cepat minta maaf sama Tuan Muda Yang. Tuan Yang, nggak perlu. Oh, iya, Direktur. Saya baru dengar kalau rumah sakit Anda punya bangsal VIP. Ada yang kosong. Saya mau pindahin teman saya ke sana. Ada. Tuan Muda Yang, ikut saya. Cepat. Bawa putrimu ke bangsal VIP. Saya nggak bisa terima kebaikan yang belum saya dapatkan. Meskipun kamu nggak mikirin dirimu sendiri, kamu harus mikirin putrimu. Betul. Jangan sia-siakan kebaikan Tuan Muda Yang. Sini, biar saya bantu. Kubilang aku nggak butuh. Kok keras kepala banget sih? Saya, Suwang Yang, nggak akan nurut sama kamu cuma karena kamu kasih aku kebaikan kecil. Aku akan dengerin kamu. Kukatakan, itu nggak mungkin. Masih keras kepala kayak kebu. Sayang, kenapa, dokter? Aduh, gawat. Saturasi oksigen pasien turun drastis. Gimana sekarang? Kita harus segera operasi. Kamu siapkan. Saya yang akan operasi sendiri. Baik, Direktur. Direktur, saya mohon selamatkan putri saya, Direktur. Direktur, jangan khawatir. Kamu teman Tuan Muda Yang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ngapain bengong? Kamu beruntung. Direktur Chen salah satu spesialis paru terbaik. Berkat Tuan Muda Yang, dia mau bantu hari ini. Cepat berterima kasih padanya. Udah, nggak usah. Bawa dia ke ruang operasi. Saya, Lomo, nggak akan pernah lupa kebaikanmu yang luar biasa. Nggak usah disebut. Tuan Muda Yang, kalau butuh apa-apa nanti, bilang aja. Saya, Lomo, akan berkorban apapun untukmu. Bagus. Ini. Terima kasih, Tuan Muda Yang. Suwang Yang, ini pembunuh bayarannya. Iya, itu dia. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya dimanfaatkan oleh penjahat sebelumnya dan menyebabkan banyak masalah. Karena kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Jangan terlalu sungkan. Terima kasih, Tetua Huang. Laumo, paman keduaku mengutusmu untuk membunuh Suwang yang sebelumnya. Apa kau tahu tujuan aslinya? Huang Shilong tahu Tetua Huang menghargai Tuan Muda Yang. Dia menginginkan seluruh kekayaan keluarga Huang. Dia khawatir Tuan Muda Yang akan mengganggu. Sialan anak durhaka ini. Firasatku benar. Tetua Huang, ini adalah pesta keluarga Huang. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, kita bisa mencopot jabatannya di pesta keluarga. Akan ada banyak tamu. Demi harga diri, dia tak akan banyak bicara. Oke, lakukan saja seperti itu. Dia, kalau tidak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Tunggu.
Ada apa, Tuan Huang? Ini keanggotaan eksklusifku di toko penjahit. Pergi ambil setelan jas, aku tak mau mereka bilang. Pewarisku, Huang Daoxian, terlihat lusuh. Tak perlu, Huang Si. Aku, hei, Yang Suang, kakak bermaksud baik. Ambil saja. Baiklah. Ayo pergi. Setelan ini cocok untukmu. Cobalah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar. Yang Suang, apa yang kau lakukan di sini, pecundang? Taman kedua. Kau, Jingjing. Jadi Nona Huang dan Tuan Muda Huang bersaudara. Aku minta maaf atas segala kesalahan. Sudah kuduga, ada yang belagu akhir-akhir ini. Ternyata dia menggat wanita kaya. Xiao Fang, jaga mulutmu. Tak peduli seberapa pecundangnya aku masih lebih baik darimu. Apa? Mencari pria lain? Tuan Muda Huang, lihat pecundang ini. Dia berani menghinaku. Yang Suang, biar ku bilang, dasar pecundang, kau hanyalah anjing peliharaan ayahku. Kau pikir kau siapa? Taman kedua, jangan tertipu oleh wanita ini. Aku melihatnya pergi tes kehamilan beberapa hari yang lalu. Dia hanya mengincar uangmu. Nona Taya ini begitu naif. Jika aku menginginkan uang Siang Kai, bukankah aku harus berbohong? Kau, Nona Huang, pecundang ini tidak berharga. Kau begitu naif. Jangan biarkan dia menjualmu, lalu menghitung uangmu. Xiao Fang, aku tak akan membiarkanmu menghina Yang Suang. Jalan. Kalau bukan karena kau Nona Huang, sudah kurobek mulutmu. Dasar perempuan bodoh. Kau, Jingjing sangat membelamu. Jangan bilang kau sudah menyenangkannya, diranjang. Huang Shilong, jika kamu menggertak Jingjing lagi, akan kurobek mulutmu. Ya, kau balah. Kau pikir aku takut padamu? Yang Zuo mempertimbangkan kembali. Kau baru mulai, jangan membuat masalah. Biar ku bilang. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Yang Suang, mungkin kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Kau harus memanggilku ibu tiri sekarang. Jangan katakan itu. Aku belum pernah melihat siapapun memakai jas setampan ini. Bagaimana? Priamu lumayan, kan? Tentu saja. Tidak hanya tampan. Tapi juga apa? Tapi juga kuat. Itu sudah pasti. Apa kalian berdua sudah selesai mencobanya? Kalau tidak mampu, keluar saja. Jangan ikut campur urusan kami. Siapa bilang kami tidak mampu? Set ini, gesek kartunya. Ada apa, Yang Suang? Aneh. Tadi ada di sakuku. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Kalian berdua kere. Orang seperti kalian, sudah banyak yang kulihat. Lupakan saja. Orang-orang macam begini, kualitasnya buruk sekali. Ayo kita ke tempat lain. Baiklah. Kalian berdua miskin. Sudah kuduga kalian tak mampu pergi dari sini. Ini cuma setelan jas. Seberapa mahal sih? 500.000. Apa? Setelan jas di toko kami. Semuanya bermutu tinggi, buatan khusus. Kau tak akan mengerti, meskipun kujelaskan. Dasar buang-buang waktu. Aku pernah ke tokomu sebelumnya. Jas ini paling banter 10.000. Kau mau membodohi? Siapa? Ini wilayahku. Harganya ya sesuai kataku. Beli kalau mau. Pergi kalau tak mampu. Kau cuma asisten toko. Beraninya kau bicara pada pelanggan seperti itu?
Kau pikir kau hebat hanya karena kerja di sini? Meremehkan orang miskin. Kau sendiri juga tak kaya, kan? Kau berani sekali kau bicara seperti itu padaku? Ada apa teriak-teriak begini? Aku bukan manajernya. Ini gara-gara dua orang kere ini. Tak mampu beli, tapi malah bikin masalah. Nona Huang, kau tak bilang kalau kau mau datang. Aku pasti akan keluar menyambutmu. Nona Huang, dasar sampah sombong. Nona Huang adalah klien terbesar kami. Cucu perempuan Tuan Huang. Beraninya kau, anak magang, bicara seperti itu padanya. Kurasa magangmu sudah berakhir. Apa? Manajer, aku dipermalukan di tokomu. Kalau kakakku tahu soal ini, kurasa tokomu tak akan bisa buka lagi. Maafkan aku, Nona Huang. Anak magang ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Minta maaf pada Nona Huang, sekarang juga. Maafkan aku, Nona Huang, aku buta tadi. Baiklah, tak perlu banyak bicara. Toko baju semewah ini, tapi punya orang sombong sepertimu. Sungguh merusak suasana. Baik, Nona Huang, ngapain masih berdiri di situ? Keluar. Jasmu sudah disetrika. Terima kasih, Jing Jing. Kenapa baru bilang sekarang? Tidak, aku berterima kasih karena kau membelaku hari ini. Benarkah? Jadi, kau mau terima kasih seperti apa? Kau mau aku berterima kasih bagaimana? Aku... Kakekku ingin cucu laki-laki. Tapi bukankah kau bilang sebelum menikah? Ah, bukan apa-apa. Kita tak akan bertunangan setelah makan malam keluarga. Lalu, kalau kau tidak ikut, aku pergi. Sungguh cantik. Menjijikan. Tidak pulang malam ini. Si brengsek Siangka itu. Bukankah dia sedang mencarimu? Aku bilang padanya aku sedang bersama ibuku. Kemarilah, sayang. Hei, Tuan Muda Huang. Nona sedang keluar. Baik, aku akan segera pergi. Oke. Xiaoyu, apa yang kau lakukan di sini? Suang gak ada urusan hari ini. Dia memintaku untuk menjemputmu. Masuk ke mobil. Baiklah. Jing Jing. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Xiaoyu, telepon di mobil ini. Kenapa aku tidak bisa tersambung? Oh, Nona, mungkin sinyalnya buruk di daerah ini. Yu, ini sepertinya bukan jalan pulang. Nona, ini jalan pintas. Jangan tanya. Xiaoyu, perutku agak sakit. Menepi. Nona, tahan sebentar. Kita hampir sampai. Hentikan mobilnya. Kubilang hentikan mobilnya. Bagaimana hasilnya? Tidak bisa tersambung. Lapor. Yeah, ada kabar. Semua orang sudah dikirim. Masih belum menemukan Nona Huang. Tapi seseorang melihat Nona Huang masuk ke mobil keluarga Huang di bawah kantor. Apa? Semua mobil keluarga kita ada di garasi. Tidak ada yang bergerak hari ini. Pasti mobil cloningan. Seseorang yang akrab dengan mobil keluarga Huang. Pasti orang dekat. Lomo, periksa para sopir keluarga Huang. Lihat, apakah mereka semua ada. Baik. Sialan. Siapa yang membawa cucuku? Jika aku menangkap mereka, akan kucabik-cabik mereka. Tetua Huang, tenang. Makan malam keluarga besok. Mereka memilih waktu ini untuk menculik Jing Jing. Pasti untuk harta keluarga. Karena itu, hanya bisa satu orang. Mungkinkah? Huang Xilong. Di mana ini? Jangan bicara, ikut saja denganku. Siapa yang mengirimmu? Apa yang kau coba lakukan?
Wenjing, aku sudah lama menunggumu di sini. Paman kedua. Tak menduganya, kan? Bocah, paman kedua, kenapa kau melakukan ini padaku? Xiaoyu, Kau mengkhianatiku. maaf, Nona. Tawaran Tuan Muda Huang terlalu bagus. Kau melakukan ini, kau akan tahu besok. Selama 2 hari ini, kukatakan padamu, diam. Dan aku tak akan membunuhmu. Tapi kalau kau macam-macam, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Jika aku tidak kembali besok, lepas dia. Baik, Tuan. Seseorang. Seret sundal ini pergi. Suandi. Kita sudah tahu semuanya. Pasti ada sopir yang hilang dari armada. Dan tidak ada seorang pun di rumah Huang Xilong. Apa kau tahu di mana rumahnya? Di pedesaan, selatan Jiangzheng. Bagus, ayo pergi sekarang. Suandi, bagaimana dengan perjamuan besok? Jika kau tidak ada di sana, Huang Xilong pasti akan memanfaatkan situasi. Abaikan saja, menyelamatkan Jingjing lebih penting. Mengerti? Tuan Muda Huang, kelihatan senang sekali. Ya, kudengar keluargamu akan mengumumkan pewaris hari ini. Sepertinya, Tuan Muda Huang yakin akan menang. Tentu saja, melihat seluruh keluarga Huang, selain Tuan Muda Huang, siapa lagi yang bisa jadi pewaris? Tuan Muda Huang, di masa depan, jaga kami baik-baik. Sip, sip. Baiklah, baiklah, masuklah. Selamat siang, Tuan Huang. Dasar bedebah tak tahu diuntung. Kemana kau bawa Wenjing? Tuan Huang tua, apa yang kau lakukan? Tanya binatang ini. Apa yang telah dia lakukan? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tuan Huang, ayahku sudah tua. Emosinya jadi pendek akhir-akhir ini. Aku akan bicara dengan ayahku. Kau tua bangka, aku bicara padamu. Kau pikir aku memberimu muka? Hah? Dasar anak tak tahu diuntung. Beraninya kau bicara seperti itu padaku, orang tua. Biar ku bilang, kau pikir aku masih orang yang sama seperti dulu. Cucumu sekarang ada di tanganku. Jika kau tak ingin terjadi apa-apa padanya, serahkan posisi pewaris padaku. Kau, budak, ya tanda tanya. Kamu. Baiklah, akan kubuat kau menyesal sekarang juga. Tunggu. Akan kuberikan padamu, kakek. Xiaoyu, aku ingin ke toilet. Diam. Coba macam-macam lagi. Kubunuh kau. Memang benar. Kenapa tidak kau lihat saja aku melakukannya? Di sini saja. Terlalu ramai di sini. Bagaimana kalau kau bawa aku keluar? Kau mau aku membawamu keluar, biar bisa kabur, kan? Lakukan saja di sini. Aku tidak mau pergi lagi. Hari ini tidak pergi pun, kau tetap harus pergi. Yang Suang. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Bukan urusanmu. Laomo. Jingjing. Yang Suang. Maaf, aku terlambat. Kakek. Jingjing. Kalian. Kejutan? Huang Xilong, aku sudah menyelamatkan Jingjing sejak lama. Di mana kau menemukannya? Bukan urusanmu. Kau tidak perlu tahu. Tapi, biar ku bilang, orang-orang di sekitarmu sudah kurus semua. Dasar manusia tak tahu diuntung. Keluar dari Huang Kop sekarang. Dasar orang tua bodoh. Diam. Kau tidak pantas jadi anakku. Bukankah kau selalu menginginkan aset Huang Kop? Biar ku bilang sekarang. Kau takkan dapat sepeser pun dari aset Huang Kop. Kau menang kali ini. Aku mengaku kalah. Tapi biar ku bilang, kakek tua. Kekayaan keluarga Huang pada akhirnya akan jadi milikku. Keluar. Semuanya. Sekarang saya umumkan bahwa semua aset Huang Kop akan diwariskan kepada cucu perempuanku, Huang Wenjing.
dan cucu menantuku. Yang Suang, bagus. Bukankah Huang Silong pewarisnya? Kau jadi cucu perempuan Pak Tua Huang. Sekarang, Huang Silong benar-benar dibuang. Kalian bertiga, tunggu saja. Aku akan mengurus kalian sendiri. Kau sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Tuan Huang, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Huang, kami sudah menunggumu. Tapi kalian berdua. Tapi apa? Apa kalian tidak percaya padaku dan Tuan Huang? Tentu saja aku percaya padamu. Tuan Huang, apa yang kau butuhkan? Tentu saja aku butuh sesuatu. Masalah ini, hanya kau dan Fang Fang yang bisa menanganinya. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku siap membantumu. Pertunangan Huang Wenjing dan Yang Suang. Kau harus cari cara untuk memutuskannya untukku. Setelah selesai, semua properti di Taiko Xing akan kuberikan padamu. Hebat, Tuan Huang. Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun untuk ini. Jing Jing, coba ini, enak sekali. 3 Desember adalah hari yang baik. Bagaimana kalau kalian berdua menikah? Oke. Pesta meriah siapa ini? Ramai sekali. Xiang Kai, ngapain kau di sini? Tentu saja, aku di sini untuk memberi selamat. Keluarga Huang baru saja mendapatkan menantu naga. Kabar baik sekali. Mana mungkin aku melewatkannya? Sudahlah, omong kosong. Ini rumahku. Keluar sini. Yang Suang, ini. Pak Tua Huang mungkin tidak tahu siapa aku. Aku mantan pacar Yang Suang. Dia benar-benar bajingan. Di malam pernikahan kami, dia selingkuh lagi dan meninggalkanku. Aku tak menyangka dia akan cepat sekali bersama Nona Huang. Nona Huang tampak begitu polos. Aku sungguh tak tega melihatnya ditipu brengsek ini. Itu sebabnya aku lancang datang ke sini untuk memberitahu Tuan Huang tua tentang ini. Yang Suang, benarkah ini? Kakek, mereka memfitnah Yang Suang. Diam. Biarkan dia bicara. Tuan Huang tua, mereka bicara omong kosong. Yo, Yang Suang, aktingmu hebat. Mantanmu bahkan sudah muncul di depan pintu, dan kau masih berani berbohong? Xiang Kai, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan robek mulutmu. Dengan dukungan. Kau berani sekali bicara besar. Jangan lupa, saat aku menghajarmu. Tuan Huang tua, lihat. Ini benar-benar pembohong. Kalian, jangan tertipu olehnya. Ya, Tuan Huang tua, dia tidak pantas menjadi menantu keluarga Huang. Fang Fang, demi hubungan kita dulu. Aku tidak ingin menghancurkanmu. Tapi kau berulang kali mencoba menghancurkanku. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Memangnya kenapa kalau aku mencoba menghancurkanmu? Pekerja rendahan sepertimu harus selamanya diinjak-injak olehku. Bagaimana kau mendapatkan ini? Matikan ponselmu. Fang Fang, ada apa ini? Tuan Muda Xiang, biarkan aku jelaskan. Aku akan membunuhmu, perempuan tak tahu malu. Kau selingkuh di belakangku, kan? Dan kau mengancamku dengan anak itu, kan? Kau pikir, aku tidak akan menghajarmu sampai mati. Silakan, pukul aku jika kau sehebat Tuan Muda Huang. Mana mungkin aku perlu selingkuh? Ini rumahku. Kalau mau berkelahi, keluar. Yang Suang, beraninya kau ikut campur urusanku dengan Tuan Xiang? Tunggu saja kau. Diam. Seseorang, tangkap 2 orang tak tahu malu ini, dan seret mereka keluar. Dasar jalang, tunggu saja kau. Setelah aku keluar dari sini, aku akan membunuhmu. Yang Suang, aku belum bisa pergi. Tolong aku, menyesal sekarang. Sudah terlambat, seret mereka keluar. Tolong. Tolong aku.
Yang Zuang, you still mad? Tidak, cuma berpikir. Fang Fang dan yang lainnya hari ini pasti disuruh oleh Huang Xilong. Tapi kalau mereka terus membuat masalah seperti ini tidak akan berhasil. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Orang-orang seperti mereka pantas dihukum oleh hukum. Tapi kita tidak punya bukti. Tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka melakukan kejahatan. Ya, aku sudah menyuruh Laomo untuk menyelidikinya. Tapi, Huang Xilong itu licik. Sangat hati-hati dalam bertindak. Sulit untuk menangkapnya basah. Benar sekali. Baiklah, kembali bekerja. Acara keluarga malam ini. Jangan lupa jemput aku. Oke. Nona, Tuan Muda Huang Xilong ada di sini. Dia menunggumu di kantor. Apa yang dia lakukan di sini? Sepertinya dia ke sini untuk mengambil sesuatu. Dia membawa sekelompok preman bersamanya, menghajar beberapa karyawan kita. Huang Xilong itu, dia tidak akan menyerah. Aku akan pergi melihatnya. Tuan Huang, akhirnya kau datang. Bagaimana kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Panggil ambulans, bawa semua orang untuk diperiksa. Tuan Huang, bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik saja. Saya bisa mengurus diri sendiri. Wen Jing, kau membawa semua orang ini ke sini hari ini, menghajar karyawan-karyawanku. Apa maksud semua ini? Wen Jing, karyawanmu sudah keterlaluan. Aku hanya memberi mereka pelajaran untukmu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Karyawanku, akan kuhukum mereka sendiri. Tak perlu kau ikut campur. Kapan kau jadi berani begini? Jadi CEO benar-benar mengubah seseorang? Ya, bicaramu sekarang keras sekali. Baiklah, aku tak akan buang-buang kata lagi. Aku di sini sejak perusahaan ini berdiri, tapi kakekmu mengusirku, tak memberiku sepeser pun. Aku di sini untuk menagih hakku. Jadi, kau hanya ingin uang, kan? Baiklah, akan kuberikan padamu. Berapa yang kau inginkan? Tak banyak, hanya 100 juta. 100 juta? Akan kuberikan sekarang juga. Gitu dong. Selalu murah hati. Sekarang kau bisa pergi. Oke. Ayo pergi. Tunggu. Ada apa, keponakanku sayang? Ada yang ingin kau katakan pada pamanmu? Karena aku sudah memberimu uang hari ini. Kau tidak boleh menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Jika aku sampai tahu kau membawa orang untuk menyakiti karyawanku, aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Wen Jing, kau masih terlalu muda. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu peringatan. Akan ada lebih banyak bantuan seperti ini di masa depan. Bersiaplah. Kau. Hei, turun sekarang. Aku di sini untuk menjemputmu. Ada apa? Bukankah Pak Tua Huang bilang ada sesuatu yang penting? Oke, aku akan turun sekarang. Ada apa, Pak Tua Huang? Aku baru saja menerima kabar bahwa Huang Xilong akan menghadiri pertemuan malam ini dan dia telah bersatu dengan lebih dari 10 tokoh kunci dari keluarga dan berencana untuk memakzulkanmu dan Jing Jing. Pak Tua Huang, apakah perkataan anggota keluarga itu benar-benar penting? Oh, Yang Suang, kamu tidak mengerti. Mereka semua sangat senior di keluarga. Beberapa dari mereka, bahkan kakek pun segan. Jadi, bagaimanapun juga, Huang Xilong sudah siap. Malam ini, kita harus benar-benar siap. Oke, aku mengerti. Kukatakan, Deoxian ini benar-benar hebat. Posisi Cia Group Huang. Dia tidak memberikannya kepada putranya sendiri, melainkan kepada orang luar. Ya, itu benar-benar melanggar aturan. Ayahku sudah tua. Pikirannya kacau. Wen Jing juga masih gadis muda. Keduanya telah dibodohi oleh anak ini. Sepertinya anak itu punya beberapa trik. Namun, Xilong, jangan khawatir. Kami akan membalaskan ketidakadilan ini untukmu.
Itu akan sangat bagus. Shilong, ini. Terima kasih, Paman. Paman kedua. Duduklah. Kakak sulung, kakak kedua. Kalian di sini. Kakak buyut kedua. Deoxian, jika kami tidak datang hari ini, aku khawatir grup Huang akan berganti nama menjadi Yang. Kakak kedua, apa yang kau katakan? Yang Suang, juga cucuku. Dia juga anggota keluarga Yang. Kurasa tidak. Aku khawatir matamu yang tua itu menipu dirimu. Iya, anak ini tidak terlihat seperti orang baik. Kurasa dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakak buyut, kau menyebutnya anak durhaka hanya berdasarkan penampilannya. Bukankah itu terlalu gegabah? Kakak buyut, kau sungguh hebat. Kau melihatnya sekilas. Apa kau peramal? Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu lenyap sepenuhnya dari Jiangjeng. Saudara, itu agak keterlaluan. Yang Zuang tidak bermaksud seperti itu. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Tolong jangan ikut campur urusan keluarga kami. Saudara ketiga, apa maksudmu? Kami datang ke sini hari ini dengan niat baik untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Kau berani bicara seperti ini padaku? Kurasa kau benar-benar sudah gila. Shilong, anak ini, kita semua menyaksikannya tumbuh dewasa, karakternya benar-benar sempurna. Hari ini, kau harus serahkan posisi CEO Huang Corporation padanya. Para tetua, siapa yang akan menjadi pewarisnya? Huang tua punya penilaiannya sendiri. Sedangkan untuk karakter Huang Shilong, kalian semua harus mengenalnya lebih baik sebelum bicara. Diam, Yang Suang. Apa hakmu bicara di sini? Apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Apa aku punya hak bicara atau tidak? Bukan urusanmu. Kau kurang ajar. Apa salah Shilong? Kau harus memanggilnya paman kedua mulai sekarang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu padanya? Kau tidak sopan. Huang Daoxian, kau membiarkan orang seperti ini menjadi CEO Huang Corporation. Aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Kau harus menyerahkan posisi CEO hari ini kepada Huang Shilong. Para tetua, kalian semua telah ditipu oleh Huang Shilong. Orang dewasa sedang bicara. Anak-anak tidak boleh menyela. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Huang Daoxian, kau berani menentangku sekarang. Kau benar-benar sudah gila. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan menghancurkan bisnis keluargamu. Menghancurkannya sepenuhnya. Kakak kedua, apa kau tidak terlalu sombong? Dengan perusahaan kecilmu, kau ingin menghancurkan Huang Corporation. Kurasa kaulah yang gila. Huang Daoxian, kau masih berani menjawab? Aku akan membuktikan kekuatanku sekarang juga. Kutunjukkan padamu. Ini dari pagi tadi, kontrak yang baru saja kita tanda tangani dengan Hengxi Group. Sekarang perusahaan kami didukung oleh Hengxi Group untuk menghancurkan perusahaanmu. Akan semudah membalikan telapak tangan. Astaga, Hengxi Group. Bukankah itu salah satu dari 3 konsorsium teratas di negara ini? Benar. Kau berhasil terhubung dengan Hengxi Group dan mencapai kerjasama. Kalau begitu kau memang punya kemampuan. Tapi untuk Hengxi Group, untuk membantumu menghancurkan Huang Corporation, kurasa itu tidak semudah itu. Aku akan menelepon mereka sekarang juga. Minta Hengxi Group melarang perusahaanmu sepenuhnya di Jiangcheng. Tak perlu menelpon. Aku berteman baik dengan CEO Hengxi Group. Percaya atau tidak, satu kata dariku, dan mereka akan membatalkan kerjasama. Yang Suang, tak usah repot-repot. Ku bilang, Yang Suang, apa kau tidak takut ditertawakan? Kau, si pecundang, kau kenal CEO Hengxi Group? Jika kau tidak percaya, aku akan menelpon sekarang dan menunjukkannya padamu. Benar. Apa nama perusahaanmu? Hua. Aku tidak percaya. Kau, si sampah masyarakat, berdering. Narrated by M Media. Halo, Sekretaris Yang. Ini aku, Yang Suang. Ada kabar, Tuan Muda Yang? Grup Shen Hengxi. Lagi, ku dengar grup Hengxi sedang berkolaborasi dengan perusahaan bernama Muhua. Batalkan kolaborasi dengan mereka sekarang. Baik, Tuan Muda Yang. Saya akan segera mengurusnya. Nah, percaya sekarang. Siapa kau? Bagaimana kau tahu seseorang di grup Hengxi? Tak perlu kau tahu siapa aku. Jika kau berani macam-macam lagi dengan keluarga Huang,
Kubangkrutkan perusahaanmu. Yang Suang, jangan gegabah. Kau tidak menghormati gurumu. Kau akan menerima balasannya setelah semua kejahatan yang kau lakukan. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kalau tidak ada lagi. Aku permisi dulu. Ayah, tunggu. Aku membuat teh ini khusus untukmu. Aku menyiapkan teh longjing terbaik. Cobalah. Ini, ayah. Teh ini sungguh nikmat. Tunggu, Huang Tua. Ada apa? Huang Shilong, kau meracuni teh ini. Apa? Jangan bicara omong kosong, Yang Suang. Hentikan ocehanmu. Tertangkap basah. Apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau, Shilong, apa yang terjadi di sini? Taman kedua, aku tidak meracuni tehnya. Anak ini pelakunya, sungguh, dia menggunakan semacam tipu daya. Binatang kau, masih berbohong? Kubunuh kau. Kakek, kau baik-baik saja. Bagaimana mungkin keluarga Huang kita melahirkan bajingan seperti Huang Shilong? Kakak, kau baru saja bangun, jangan marah. Ngomong-ngomong, Yang Suang, bagaimana perkembangan pengumpulan bukti melawan Huang Shilong? Bagaimana kelanjutannya? Aku sudah mengumpulkan beberapa, tapi belum cukup untuk menjatuhkannya. Beranilah. Jebloskan binatang ini ke penjara. Mengerti? Siapa yang membicarakan aku? Huang Shilong, apa yang kau lakukan di sini? Tunjukkan rasa hormat. Aku di sini untuk menjenguk ayahku dan untuk melapor kepadamu. Kami ini tetuamu. Dasar anak durhaka. Berani sekali kau bicara seperti itu kepada kami, Xiao Fang. Kau begitu sombong sekarang. Tunggu saja, karma akan menimpamu. Apakah aku mendapatkan balasan atau tidak, bukan urusanmu. Kau tampak sangat peduli padaku, Yang Suang. Masih terobsesi denganku, iya. Kau, Yang Suang, kau masih punya perasaan untuk bibi keduamu, kan? Jika iya, biarkan Wenjing menghabiskan beberapa malam dengan Wang Hai. Kuberikan Fang Fang untukmu. Huang Shilong, beraninya kau menghina Jingjing. Kubunuh kau. Semuanya berhenti. Kakek. Kakek, ada apa? Orang tua ini. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Situasinya tidak optimis. Tuan Huang Tua sudah memiliki kondisi jantung. Ditambah dengan stimulasi terus-menerus ini. Aku khawatir. Dia mungkin tidak akan bangun lagi. Wenjing. Kakak, kau harus bangun. Jingjing, kau belum tidur selama 2 hari. Istirahatlah. Tidak. Hei, Laongo, apakah kau sudah menemukan Huang Shilong? Belum. Mereka sepertinya bersembunyi. Terus cari. Sekalipun kita harus membalikkan Jiang Cheng. Kita harus menemukan kedua anjing itu. Mengerti? Fang Fang. Trikmu ini benar-benar hebat. Kurasa orang tua itu takkan bangun lagi. Apa ini? Selama Tuan Muda Huang membiarkanku jadi nyonya keluarga Huang. Bahkan ngebunuh si tua bangka itu bukan apa-apa. Kukatakan padamu, ini benar-benar keji. Apa yang kau lakukan? Ikut kami, Tuan Huang. Bos yang ingin bertemu denganmu. Apa maumu? Apa mau kami? Tuan Huang Tua sedang koma sekarang. Kalian akan kubuat membayar dengan nyawa. Berani kau? Aku tuan muda kedua keluarga Huang. Kau pikir kau masih bagian dari keluarga Huang?
Xiang Kai, aku sudah membawanya padamu. Urus sendiri. Yang Zuang, apa maumu? Yang Zuang. Aku akan menghantuimu sampai mati. Pantas untuk Tuan Huang. Kakimu patah. Dan kau masih saja keras kepala. Bos-bos Yang, aku menyerah. Aku menyerah. Aku salah. Aku bersumpah tak akan mengganggumu lagi. Aset keluarga Huang. Aku tak menginginkan sepeser pun. Panggil aku Xuandi. Apa? Kau tak mau? Suang Xuandi. Suangge, aku salah. Kumohon, lepaskan aku. Mulai sekarang. Pergi dari Jiangjeng. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku mengerti. Yang Suang, tolong lepaskan aku. Demi hubungan kita selama 3 tahun. Baru sekarang kau memohon padaku. Kau menjijikan. Ya, aku menjijikan. Aku pantas mati. Yang Suang, oh tidak, Tuan Muda Yang. Selama kau melepaskanku, aku akan melakukan apa saja. Bagaimana kalau aku melayanimu? Benarkah? Aku cukup terampil. Kalian berdua, penuhi permintaannya. Jingjing. Kembali tidur. Aku akan mengawasi semuanya di sini. Tidak apa-apa. Aku ingin menemani kakak sedikit lebih lama. Halo, Tuan Huang. Perusahaan telah dihancurkan. Anda harus datang dan melihat ini. Apa? Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi di perusahaan hari ini. Aku harus pergi. Aku ikut denganmu. Kau tetap di sini dan jaga kakek. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Nona Huang, kau akhirnya datang. Wang Hai, bukankah kau di dalam? Kapan kau keluar? Berkat kau. Aku sudah keluar selama sebulan. Di sana, aku memikirkanmu dan Tuan Muda Huang siang dan malam. Apa yang kau lakukan? Jangan salah paham. Aku di sini kali ini untuk alasan yang sah. Apa maksudmu? Huang Silong bulan lalu menggunakan nama grup Huang untuk mengambil pinjaman 4 miliar dari perusahaan kami. Tenggat waktunya telah lewat. Nona Huang, 4 miliar. Siapapun yang meminjamnya, kau cari mereka untuk membayarnya. Aku tidak punya uang. Kau bercanda. Seluruh Jiangjeng tahu bahwa Huang Silong adalah pamanmu. Selain itu, dia menggunakan grup Huang sebagai jaminan. Sekarang dia menghilang. Tentu saja aku datang kepadamu. Wang Hai, kau memutarbalikkan logika. Katakan apa maumu. Jika hari ini kau tidak membayar uangnya, maka serahkan grup Huang kepadaku. Atau kau bisa menghabiskan malam denganku. Jika kau membuatku senang, aku mungkin mempertimbangkan untuk menguranginya sebesar 2 miliar. Berhenti. Yang Suang. Aku bertanya-tanya, siapa itu? Jadi itu Tuan Muda Yang. Apa? Tidak main kasar hari ini? Omong kosong. Bawa anak buahmu keluar sini. Kau berhutang padaku. Kalianlah yang seharusnya pergi. Bukankah itu cuma utang? Akan kubayar. Kau, tukang kencang maut payah, mampu bayar ini. Sudahlah, jangan banyak bacot. Sebutkan saja nominalnya. Dengar baik-baik. Grup Uang berhutang padaku sejumlah 4 miliar. Apa? Kok bisa sebanyak itu? Itu semua dari masa Huang Silong masih memimpin. Apa? Bungkam, ya tanda tanya. Mau jungkir balik juga, gak akan lunas.
Cuma 4 miliar. Akan kubayar. Yang Suang, kau baik-baik saja. Kubilang 4 miliar. Kau akan bayar dengan nyawamu. Sudahlah, Yang Suang. Aku akan pinjam dari saudara-saudaraku. Tak perlu. Serahkan urusan ini padaku. Halo, Sekretaris Yang. Sekarang juga, bawa 4 miliar tunai ke grup Huang. Cepat. Kau tahu 4 miliar itu berapa? Raja Wang Jiancheng pun tak sanggup bayar segitu. Kalau kau bisa dapat hari ini, aku sungkem sama kau. Belum kapok juga dari insiden KTV. Baiklah, kau sendiri yang bilang. Tuan Yang, aku bawa uangnya. Kau mungkin bisa tipu orang lain, tapi tak bisa tipu aku. Apa ini cukup untuk 4 miliar? Kau bercanda. Ini cuma bunganya saja. Uang di van luar itu semua milikmu. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Nanti ku jelaskan. Gimana caranya kau punya duit sebanyak ini? Bukan urusanmu. Tepati janjimu. Atau ambil uang ini dan pergi. Pergi. Pergi kemana? Kakak Huang. Bebaskan kakak Huang sekarang. Lepaskan dia. Kakak tua ini akhirnya jatuh juga ke tanganku. Aku masih ingin main-main sedikit dengannya. Apa maumu? Apa mauku? Suruh bocah ini serahkan perusahaan itu padaku. Perusahaan itu warisan kakek. Kau tak akan pernah mendapatkannya. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak kejam, Wang Hai. Jangan sentuh kakek. Kalian semua berkomplot, ya. Matamu jeli juga. Tapi sudah terlambat. Serahkan perusahaan sekarang. Kalau tidak, kubunuh dia di sini. Akan kuberikan perusahaan itu padamu. Baguslah. Ini tanda tangani. Lepaskan kakek. Akhirnya, harta keluarga ini jadi milikku. Huang Wenjing, kuberi kau waktu 2 hari. Untuk angkat kaki dari perusahaan ini, atau kau tanggung akibatnya. Kau. Kakek. Kakak Huang. Kakek. Maafkan aku. Aku tak berguna. Aku tak bisa melindungi perusahaanmu. Jingjing, jangan salahkan dirimu. Aku akan bantu kau mendapatkan grup uang kembali. Yang Suang. Siapa kau sebenarnya? Jingjing, sebenarnya aku. Yang Suang. Kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, Jingjing. Sebenarnya, aku dari grup Hengxi. Kakek, ada apa? Kakak Huang. Wenjing. Kakek, akhirnya kakak bangun. Maafkan aku. Ini semua salahku. Akulah penyebab Huang Corporation. Yang Suang. Jangan salahkan dirimu. Pada akhirnya, ini masalah internal keluarga Huang. Kita tak bisa menyalahkannya. Jika ada yang harus disalahkan, itu aku, karena tidak bisa mengendalikan anakku yang berhaka itu. Kakek.
Huang Shilong, aku sudah memberikan perusahaan itu padamu. Ngapain kau di sini? Dasar sampah, beraninya kau berbicara pada Tuan Huang? Seperti itu, kau pikir kau masih menantu kesayangan keluarga Huang? Kau harus berbicara dengan hormat pada Tuan Muda Yang. Dia menghabiskan 4 miliar untuk membeli nyawa si kakek tua itu. Bagaimanapun juga, dia klien terbesar kita. Aku hampir lupa. Tuan Muda Yang adalah seorang jenius bisnis. Kalian berdua datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengecekku? Tentu saja tidak. Kami di sini untuk mengambil alih aset perusahaan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Villa ini milik perusahaan. Jadi, tentu saja sekarang jadi milikku. Jadi kemasi barang-barangmu. Dan bawa si kakek tua itu. Dan pergi dari sini. Huang Shilong, jangan keterlaluan menggertak kami. Bagaimanapun juga, kita semua keluarga Huang. Memangnya kenapa kalau aku menggertak kalian? Biar ku bilang, kalian harus pindah hari ini juga. Tentu saja. Jika Wenjing mau tinggal, aku tak keberatan. Anak buahku butuh pelampiasan nafsu. Akan kujadikan dia pengantin setiap malam. Tuan Huang, ingat untuk membiarkanku pergi duluan. Huang Shilong, kamu berani menghina istriku lagi. Memangnya kenapa kalau aku menghinanya? Kalian semua sekarang cuma gembel. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Diam. Dasar anak durhaka. Oh, kakek tua. Kau sudah bangun? Dasar anak durhaka. Kau merebut perusahaanku saat aku koma. Dan mencoba meninggalkanku sampai mati. Akan kupukul kau sampai mati. Dasar, Tuan Huang, tolong tenang. Anda baru saja bangun. Iya, kakek, kesehatanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh orang seperti ini. Tidak sepadan. Dasar kakek tua sialan. Kau memukulku begitu kau bangun? Pergi dari sini, sekarang. Aku sudah tinggal di sini seumur hidupku. Kenapa aku harus pergi? Kenapa? Karena pemilik villa ini sekarang adalah aku. Kau, Huang Shilong. Kita semua sama-sama berdarah keluarga Huang. Tegakkah kau melihat kakek hidup di jalanan? Diam, dasar gadis bodoh. Biar ku bilang, aku tidak sebaik dirimu. Pergi. Dasar binatang. Binatang. Tuan Huang, tolong jangan marah. Tidak sepadan dengan orang seperti ini. Aku punya rumah lain di Taikoshing. Kita pindah ke sana saja. Yang Suang, di saat seperti ini, kau masih saja menyombongkan diri. Tahukah kau berapa harga rumah di Taikoshing per meter persegi? Kau jangan bilang kau bicara tentang kandang anjing di pintu masuk, kan? Dasar orang hina. Biar ku katakan yang sebenarnya. Akulah pemilik kompleks ini. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh satpam dari manajemen properti datang dan mengusir kalian sekarang juga. Apa dia gila? Aku juga berpikir begitu. Berbuat baiklah dan hubungi rumah sakit jiwa. Bawa dia pergi, supaya dia tidak menggigit siapapun di villaku nanti. Kita lihat, apakah kau masih bisa sebahagia ini nanti. Halo, manajer, bawa beberapa satpam ke rumahku. Ada sedikit masalah di sini. Hei, Yang Suang, kau benar-benar pandai bersandiwara. Sayang sekali kau bukan aktor. Tapi anjing tetaplah anjing. Lo bukan pangeran cuma karena pakai jubah naga. Tuan Muda Yang, siapa yang berani bikin masalah di rumahmu? Dia. Tangkap dia. Yang Suang, jika kamu berani menyentuhku, awas lo. Seret dia pergi. Tuan Muda Yang, ada instruksi lain. Pilih properti atas nama gue di kompleks ini, yang pencahayaannya paling bagus. Gue mau pindah sama keluarga gue. Baik, Tuan Muda Yang, silakan lewat sini. Ayo, Pak Tua Huang. Hei, tunggu, jangan pergi. Kenapa lo ninggalin gue sendirian di sini? Hei, bagaimana dengan gue? Cepat, cepat, cepat. Yang Suang,
gue mau berterima kasih hari ini. Kalau bukan karena Elo, Bue, dan Jingjing, beneran bakal jadi gelandangan hari ini. Pak Tua Huang, jangan ngomong gitu, kita semua keluarga. Yang Suang, dari hari pertama gue ketemu Elo, gue tahu Elo bukan orang sembarangan. Kasih tahu gue, siapa Elo sebenarnya? Pak Tua Huang, Jingjing. Alasan gue nggak kasih tahu kalian sebelumnya, karena gue takut bakal bikin masalah. Sebenarnya, gue CEO Hengxi Group. Gue tahu firasat gue nggak salah tentang Elo. Anda adalah ketua grup Hengxi. Tapi lo sederhana banget. Elo benar-benar luar biasa. Ah, nggak juga. Yang Suang. Gue udah tua. Mulai sekarang, Huang Group kita butuh bantuan dan dukungan Elo. Jangan khawatir, Pak Tua Huang. Gue pasti nggak bakal biarin kerja keras lo selama bertahun-tahun jatuh ke tangan yang salah. Bro, gimana kabarnya? Sesuai perintah lo, gue udah selidiki semua perusahaan di bawah Huang Group. Dan nemuin kalau Huang Xilong punya banyak uang dari sumber yang nggak jelas. Semuanya disetor ke perusahaan cangkang bernama Yifeng. Gue curiga, perusahaan ini alat pencucian uang Huang Xilong. Di mana lokasi perusahaannya sekarang? Di gedung kantor seberang Huangxi Group. Main petak umpet di depan mata kita? Ya, Huang Xilong ini bener-bener licik. And narrated by Ayo, M bawa Media. gue ke sana. Pasti ini tempatnya. Huang Xilong, ngapain lo di sini? Yang Suang, Elo bener-bener. Direktur Huang sengaja nyebarin info palsu. Dan Elo telan mentah-mentah. Elo polos banget. Jadi Elo sengaja mancing gue ke sini. Tepat sekali. Kalau gue nggak mancing Elo ke sini, gimana caranya gue habisin Elo? Apa mau lo? Apa mau gue? Akhirnya lo jatuh ke tangan gue. Gue harus ngasih Elo pelajaran. Ingat kaki ini. Elo patahin. Kita harus selesaikan masalah ini, kan? Lo mau, gue kasih tahu ya. Lo harus berpihak sama gue sekarang. Gue masih bisa jamin nyawa lo aman. Kalau enggak, nyawa lo nggak bakal lama lagi. Huang Xilong, jangan harap lo bisa bikin gue melawan dia. Suang Di, cari kesempatan buat kabur nanti. Serahin ini sama gue. Nggak, kita pergi bareng. Kalian berdua benar-benar keras kepala. Wang Hai, serang saudara-saudara. Lo mau? Lo kianati gue? Maaf. Demi anak gue terpaksa ngelakuin ini. Pertunjukan yang menarik. Lo mau? Kerja bagus. Direktur Huang, aku sudah mengurus Yang Suang. Sekarang bisa bebaskan anak gue. Tadinya gue mau balikin anak lo. Tapi dia lumayan durhaka. Dia selalu berisik. Aku jadi kesal. Jadi aku menyuruh Wang Hai membuangnya ke laut. Huang Xilong, kubunuh kau. Lao Mo, oh, Lao Mo. Sudah kukatakan sejak dulu. Mereka yang mengkhianatiku akan bernasib buruk. Kau malah berpihak pada pecundang itu. Sekarang kau tahu akibatnya. Huang Xilong, kau ingkar janji. Janji macam apa? Yang bisa kubuat dengan orang sepertimu, Huang Xilong. Lao Mo tidak bersalah. Lepaskan dia. Apapun yang kau punya, hadapi aku, Suan Di. Kalian berdua masih saja bermain kartu persaudaraan? Kau harusnya khawatirkan dirimu sendiri. Wang Hai. Yang Suang, oh, Yang Suang. Tak kusangka akan mati di tanganku hari ini, kan? Berhenti. Jingjing, apa yang kau lakukan di sini? Aku tahu kau merencanakan sesuatu hari ini. Aku khawatir, jadi aku mengikutimu. Wenjing, sepertinya kau lumayan suka dengan pengecut ini. Diam. Wang Hai, lepaskan mereka. Jalan, kalau kau mau menyelamatkan priamu, bebaskan bosku dulu. Tidak mungkin. Jingjing. Huang Xilong, apa yang telah kamu lakukan pada Jingjing? Mengerti? Wang Hai,
Apa yang kau lakukan? Yang Suang, kau beruntung sekali. Nah, Huang Xilong, tidak. Taman kedua. Lepaskan Jingjing. Kumohon. Melepaskannya bukannya mustahil. Berlututlah di hadapanku. Aku akan berlutut. The film was translated and narrated by Saudara-saudara, M-Media. berhenti. Yang Suang, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Hengxi Group? Chill. Baiklah, kalau begitu aku mau semua aset Hengxi Group dialihkan atas namaku. Baiklah, lepaskan saja Jingjing, akan kuberikan semuanya padamu. Berikan dia kontraknya, suruh dia menandatanganinya. Tanda tangani kontrak ini sekarang. Dan aku akan lepaskan kalian berdua. Kau janji? Wang Hai. HOAMG. Aku sudah menelpon polisi. Yang Suang, kau baik-baik saja. Dasar tua bangka. Kenapa kau ikut campur lagi? Wang Hai, bunuh dia. Jangan bergerak. Tiarap duduk. Tangan di kepala. Tiarap. Tangan di kepala. Dasar kakek sialan, kau menggagalkan rencanaku 2 kali. Apakah kita, ayah dan anak, ditakdirkan untuk menjadi musuh? Mungkin. Ambisimu terlalu besar. Keluarga Huang tidak punya tempat untukmu. Ambisiku terlalu besar. Kau selalu membenciku. Kau memberikan semua yang baik kepada orang lain. Jadi aku harus mengambilnya. Kau selalu saja memberontak. Ini caraku mengajarimu. Caramu mengajar? Metode pengajaran macam apa ini? Kalau bukan karenamu, apakah aku akan seperti ini sekarang? Kukatakan padamu, saat aku keluar, aku pasti akan membalas dendam padamu. Kau mungkin tak akan mendapat kesempatan itu. Kau dicurigai melakukan penculikan dan penggalangan dana ilegal. Ikutlah dengan kami sekarang. Dasar kakak tua, tunggu saja. Kukatakan padamu, bahkan sebagai hantu pun, aku takkan melepaskanmu. Yang Suang dan Huang Wenjing. Suang, bro. Apa kau gugup? Gugup kenapa? Apa yang perlu digugupin? Kalau nggak gugup, kenapa kakimu gemetar? Apa kakiku gemetar? Mungkin cuma kebiasaan. Yang Suang, kutitipkan Wenjing padamu. Jangan khawatir, Huang Tua masih memanggilku Huang Tua. Kakek. Dasar kau bocah. Kau harus tingkatkan permainanmu. Usahakan biar aku segera menimang cicit. Jangan khawatir, kakek. Aku pasti akan bekerja siang dan malam. Denganku, hanya ada sawah kering kerontang. Tak ada sapi jantan yang lelah. Dasar bocah. Kalian berdua ngomongin apa sih? Ayo, sana.